Untuk memulai kebaktian kita, kita mengundang Roh Kudus dalam hati kita masing-masing melalui doa singkat. Sebagai lagu buka, kita bernyanyi dari lagu Sion edisi lengkap nomor 282. Nomor 282, Hai Sekalian Orang. Hai sekalian orang yang mengasihi Tuhan, hendaklah kamu pun datang, hendaklah kamu pun datang, menyanyi pujian, menyanyi pujian. Berjalan ke Sion, kota Sion yang terindah. Mari berjalan ke Sion, kota Allah yang termulia. Doa buka, Yemima. Mari kita berdoa dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati kita semua hingga kita boleh berjumpa via online melalui Tuhan Yesus. Nanti kita akan memulai kebaktian sahabat kita. Tuhan tolong pimpin dari awal hingga akhir Tuhan, supaya firman yang kami dengar boleh nanti menjadi bagian dari Tuhan. Bagi mereka yang sakit Tuhan tolong sembuhkan, bagi yang iman Tuhan Yesus tolong kuatkan diri mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih. Kita akan sama-sama mengikuti pelajaran Sekolah Sahabat yang akan dipimpin oleh Pak Bambang. Baik, selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat. Tuhan memberkati ya, Tuhan memberkati kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat kita pada sahabat ini berjudul Hukum Perjanjian. Ya, saya mencoba meringkaskan ini dengan dengan seringkas-ringkasnya dan dengan sederhana supaya kita memahami ya. Yang dimaksud dengan ayat hafalannya dulu ya. Ayat hafalannya Ulangan 7 ayat 9 berbunyi demikian. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Jadi judulnya adalah Hukum Perjanjian. Sahabat minggu ini kita belajar tentang apakah maksudnya pemilihan orang Israel. Kemudian bagaimana pemilihan Israel sama dengan kita. Bagaimana penting hukum itu dalam perjanjian. Apakah perjanjian itu tidak bersyarat? Mengapa penurutan adalah bagian yang tak terpisahkan dalam hubungan perjanjian? Kalau kita ingat bagaimana Tuhan itu memilih kita. Tuhan memilih Pak Yaya, Bu Yaya. Tuhan memilih Ibu Seli. Tuhan memilih Yemima. Ada tugas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberitakan perihal penebusan Yesus Kristus kepada semua manusia. Nah, ini yang harus kita lakukan walaupun dalam situasi pandemi yang seperti sekarang ini. Kemudian berikutnya, bagaimana penting hukum itu dalam perjanjian. Nah, hukum dan perjanjian itu tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Ya, mereka terikat satu sama lain. Bu Seli. Ya, terima kasih Pak Bambang. Saya ingat dulu saya kuliah, karena saya kuliah di UNAI, jadi ada memang mata kuliah khusus agama. Ada beberapa SKS. Ada salah satu dosen saya bilang seperti ini. Jadi hukum Taurat itu sebenarnya kan terdiri dari dua bagian. Yang 1 sampai 4 itu adalah hubungan hukum yang merupakan, ini semuanya sebenarnya tentang kasih gitu ya. 1 sampai 4 itu adalah kasih kita kepada Tuhan, dan yang 5 sampai 10 itu adalah kasih kita dengan sesama, kasih kita terhadap sesama. 1 sampai 4 itu adalah hal-hal yang menjaga hubungan kita dengan Tuhan, dan yang ke-5 sampai ke-10 itu adalah perjanjian yang menjaga hubungan kita dengan sesama.
dengan sesama manusia, baik dengan orang tua, keluarga di rumah, ya pasangan, suami istri, anak-anak, tetangga, teman kerja, siapapun yang berhubungan dengan kita. Dan dibilangnya, saya ingat kata-kata beliau adalah jika kita suka punya masalah dengan sesama kita, jika kita suka punya masalah atau berselisih paham dengan orang-orang yang ada di sekitar kita sesama manusia, kita harus introspeksi diri, mungkin hubungan kita dengan Tuhan itu sebenarnya juga belum baik. Jadi yang beliau katakan adalah semua itu tuh ada koneksinya gitu. Di saat hubungan kita dengan Tuhan baik, secara otomatis hubungan kita dengan sesama kita itu pasti baik. Jadi kalau hubungan kita dengan sesama manusia belum baik, berarti coba perbaikilah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau bagi saya itulah perjanjian hukum Tuhan, itulah yang intinya bagi saya gitu. Bagaimana supaya kita tetap menjaga hubungan saya dengan Tuhan dan hubungan saya dengan sesama. Mungkin itu saja Pak Bambang. Ya, terima kasih Bu Seli. Tambahan yang lebih memperjelas tadi pelajaran sekolah sahabat kita tentang isi perjanjian ya. Melihat kerusakan bumi seperti ini. Ya. Nah, apa pendapat Yemima? Ya, untuk apa pendapatmu untuk kita semakin tentang kebaikan hukum Tuhan itu? Apa pendapat Yemima tentang bagaimana kebaikan hukum Tuhan itu yang membuat kita semakin teguh untuk berpegang kepada hukum Tuhan, sehingga paling tidak kita bisa menyelamatkan bumi ini menurut walaupun memang tidak bisa diselamatkan ya, untuk bisa menjaga kelestarian alam dan sebagainya. Nah, itu bagaimana pendapat Yemima? Pentingnya bahwa hukum Tuhan itu sangat penting. Iya, Bu Bambang, makasih pertanyaannya. Iya, menurut aku tuh hukum Tuhan emang penting banget, apalagi buat yang saat ini kan lagi banyak banget marak banget pandemi sama bencana alam. Apalagi kita tuh kayak buat ini percaya aja sama Tuhan, karena Tuhan udah ngasih keselamatan gitu. Kita banyak-banyak berdoa sih, lebih banyak berserah. Gitu, Pak. Ya, berarti Yemima setuju dong ya bahwa hukum Tuhan itu memiliki kebaikan ya. Seandainya manusia itu sejak dulu seandainya bangsa Israel itu berpegang kepada hukum-hukum Tuhan yang Tuhan berikan, dan bangsa Israel menjadi bangsa yang menerangi semua manusia, tentunya kita tidak akan seperti ini ya, tidak akan seperti ini. Jadi kita harus berpegang kepada hukum Tuhan, yang ternyata hukum Tuhan itu merupakan bagian penting dalam kehidupan kita. Kita akan tutup pelajaran sekolah sahabat kita. Kita kembalikan kepada Ibu Seli. Terima kasih Pak Bambang yang telah memimpin diskusi sekolah sahabat kita pada sahabat ini. Tadi saya ada kutip kata-kata Pak Bambang tadi, ada kalimat bahwa hukum Tuhan itu sifatnya universal. Ya. Dalam arti bahwa berlaku untuk siapa saja, di mana saja, mau di negara manapun, mau apapun kepercayaan kita, latar belakang sosial keluarga kita, hukum ini bersifat universal. Di Indonesia, contohnya misalnya hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, hormatilah orang tua kita. Mau di negara manapun, hormatilah orang tuamu, itu adalah berlaku. Jadi hukum itu tidak hanya berlaku untuk satu suku tertentu atau kepercayaan tertentu atau status sosial tertentu. Hukum itu adalah universal. Itulah hebatnya perjanjian yang Tuhan miliki dengan kita sebagai manusia. Untuk menutup kebaktian sekolah sahabat kita akan berdoa tutup yang akan dipimpin oleh Pak Bambang. Ada satu yang perlu kita doakan secara khusus, yaitu sahabat ini adalah doa khusus untuk anak-anak semasa pandemi, di mana kita tahu bahwa
saat ini jenis virus yang baru beresiko untuk anak-anak kita. Tetapi tadi kita sudah sempat bahas ya di awal sebelum memulai kebaktian, kita harus juga memberikan encouragement untuk anak-anak kita bahwa jangan takut sama virus, jangan takut akan sakit penyakit. Yang penting kita tetap percaya sama Tuhan, tetap jaga pola hidup yang sehat, minta hikmat dari Tuhan untuk menjalani hidup kita dengan sehat, supaya kita semua diberikan kesehatan. Saya undang Pak Bambang untuk berdoa dan juga secara khusus untuk mendoakan anak-anak yang ada di jemaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan menutup pelajaran sekolah sahabat kami di minggu ini Tuhan mengenai hukum perjanjian. Tuhan, terima kasih. Engkau membuka pikiran kami, sebagaimana Engkau memilih bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Karena kasih karunia-Mu kepada bangsa ini, bukan karena bangsa ini hebat. Bukan karena bangsa ini memiliki pengaruh, tapi justru dengan kelemahan-kelemahannya. Engkau memilih bangsa ini menjadi bangsa yang kudus. Kerajaan imam, yang Tuhan pakai sebagai penebus bagi banyak manusia di dunia ini. Sebagai terang Tuhan. Sebagai rumah doa bagi semua bangsa-bangsa di dunia. Kami menyadari Tuhan bahwa umat Tuhan dalam gereja Masjid Hari ke-7 khususnya, kami menyadari panggilan kami. Tuhan pilih kami, bukan kami yang memilih Engkau. Di dalam justru bukan karena kami ini kuat, justru bukan karena kami ini hebat Tuhan, tapi kalau karena kami lemah. Semakin lemah kami, semakin besar kuasa Tuhan. Semakin nyata mujizat Tuhan ini. Tuhan pakai buat kami untuk mengabarkan tentang keselamatan yang Tuhan berikan bagi manusia ini. Tentang penebusan yang Tuhan sudah jalani di kayu salib. Dan Engkau sudah mati dan bangkit untuk semua manusia. Bukan untuk umat Tuhan di dalam gereja Masjid Hari ke-7. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kami, karunia-karunia roh kepada kami Tuhan. Apakah bernubuat, berdoa, menyembuhkan orang sakit, dan juga membangun bagi kami semua Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami menjadi saluran berkat bagi manusia di sekitar kami. Kami menjadi saluran berkat dari Tuhan. Sehingga melalui hidup kami Tuhan, bangsa-bangsa di dunia, mereka datang kepada Tuhan. Mereka bertobat kepada Tuhan dan mereka boleh menikmati keselamatan itu. Tuhan, jaga lindungi kami dimanapun kami berada pada saat kami menyampaikan kabar baik ini. Terima kasih juga kami berdoa Tuhan khusus untuk anak-anak kami. Dimanapun berada umat-umat Tuhan. Tuhan lindungi bangsa Indonesia juga, anak-anak kami khususnya anak-anak Tuhan. Yang saat ini Tuhan di dalam situasi pandemi ini mereka mengalami juga banyak penderitaan juga Tuhan. Mereka tidak bisa bergaul sesama teman. Mereka tidak bisa bersekolah. Mereka kehilangan teman Tuhan dan mereka merasa hidupnya seringkali sendiri Tuhan. Dan stres menyerang mereka Tuhan. Tuhan, biarlah melalui Roh Kudus-Mu Engkau memberikan kebahagiaan bagi mereka. Engkau memberikan sukacita di dalam setiap penderitaan yang mereka alami saat ini. Mereka tidak bisa kemana-mana Tuhan. Mereka tidak bisa bermain selayaknya anak-anak yang lain Tuhan pada zaman sebelum pandemi. Tuhan, tolonglah anak-anak kami, hiburkan hati mereka, kuatkan mereka Tuhan. Mereka adalah generasi-generasi anak-anak Tuhan yang menjadi penerus kami Tuhan untuk memberitakan tentang Tuhan. Biarlah Engkau menjaga mereka, melindungi mereka, menghibur mereka, memberikan kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jenis virus ini ya Tuhan yang sudah bermutasi COVID-19 ini yang kami dengar membahayakan anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa ya Tuhan. Kami mau serahkan anak-anak kami Tuhan ke dalam tangan dan perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan lindungi mereka dengan kepak sayap-Mu. Kesetiaan-Mu adalah perisai mereka. Walau 1000 orang rebah di sisi mereka, di sebelah kanan mereka, tapi mereka tidak akan ditimpa apapun Tuhan. Mereka akan selamat.
Karena tempat perteduhannya adalah Engkau Tuhan. Tempat perlindungannya adalah Engkau. Engkaulah Tuhan mereka, Allah yang hidup. Lindungilah mereka Tuhan. Tak satu pun di antara anak-anak kita Tuhan yang menjadi korban dari semua penyakit menular ini yang jenis varian baru ini Tuhan. Tuhan, kirimkan malaikat-malaikat Tuhan. Pagari mereka Tuhan. Bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih juga Tuhan. Demikian juga kami Tuhan. Anggota gereja Masjid Hari ke-7 Jemaat El Shaddai. Juga jemaat-jemaat lain di Tangsel ini dan juga di Jakarta, DKI dan sekitarnya. Di Indonesia. Di bahkan seluruh Indonesia ini, bahkan umat-umat Tuhan dimanapun saja. Lindungi kami Tuhan dari penyakit menular ini Tuhan. Jagai kami, berikan kami kekuatan dan juga hati yang taat untuk berdisiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Tuhan, seringkali kami patuh akan prokes ini, tetapi seringkali juga orang-orang di sekitar kami juga tidak mematuhinya juga. Demikian juga justru keluarga-keluarga kami juga sendiri yang tidak patuh. Dan ini membuat kami Tuhan kesulitan Tuhan dalam menjalankan prokes yang sesungguhnya. Kami mau serahkan ini Tuhan. Ada hal-hal yang tidak dapat kami lakukan, yang kami tidak bisa hindarkan. Tetapi semuanya pada akhirnya bergantung kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang melindungi anak-anak kami dari varian baru ini. Tuhan yang melindungi kami dan juga dari orang-orang tuanya dari varian-varian baru yang lebih berbahaya lagi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Lindungi kami sekali lagi, jagain kami, berikan kami kesehatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Engkau pulihkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya bahwa apa yang kami minta dan doakan, kami sudah menerimanya itu dengan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada sahabat ini kita akan sama-sama mengikuti seminar Wahyu yang akan dibawakan oleh Pak Untoro. Namun sebelum itu kita menyanyikan lagu Sion edisi lengkap nomor 509 Dalam Hati. Dalam hati, dalam hati, masuklah ya Tuhan Yesus. Masuk sekarang dan tinggal senang dalam hatiku, ya Yesus. Silakan Pak Untoro. Selamat sahabat bagi kita semua. Selamat sahabat. Sahabat Bu Seli, Pak Yahya, Selamat sahabat. Selamat sahabat. Bambang, Ibu Evi, Selamat sahabat. Ma, Kesia, Deborah. Sahabat ini, kita akan melanjutkan 3 jemaat terakhir, yaitu di Wahyu pasal 3, yaitu jemaat Sardis, zaman reformasi, jemaat Philadelphia, zaman kebangunan rohani, dan jemaat Laodikia, zaman Kristen masa kini atau zaman di kita. Kita sudah belajar sebelumnya 4 jemaat, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, dan Tiatira. Mari kita lanjut lagi. Jemaat di Sardis. Sardis dianggap sebagai kota yang aman karena terletak di atas bukit yang tidak terjangkau. Penduduknya jadi lalai mengawasi kotanya sendiri. Jadi ini petanya di Asia Kecil. Ini Efesus, ini Smyrna, ini Pergamus naik ke atas, kemudian Tiatira turun ke bawah. Ini Sardis. Ya, ini Sardis. Ini Philadelphia dan Laodikia. Inilah kota bekas Sardis ya, di atas pegunungan. Ya, di atas bukit. Ini bekas-bekasnya. Ini bekas-bekasnya, tentu ini zaman sekarang. Sardis itu dimulai pada tahun 1517, gerakan reformasi terjadi dan mengangkat kebenaran tinggi di mana ada Martin Luther. Kemudian antara tahun 1565 sampai 1744 gereja merosot ke dalam bentuk formalitas. Ya, jadi pada zaman ini terjadi gerakan reformasi
yang dilakukan oleh Martin Luther yang memprotes kepada Roma Katolik. Yang kita tahu sebelumnya bahwa Roma Bizantium berada di Romawi Timur di kota Konstantinopel yang sekarang Turki. Kemudian yang tertinggal adalah Roma, di mana ada perjanjian ini diberikan kuasa kepada Roma Vatikan untuk berkuasa. Dan disinilah terjadi zaman reformasi di mana banyak penganiayaan. Kita tahu sebelumnya, sebelum gereja jemaat Sardis ini, sebelumnya adalah gereja Tiatira atau jemaat Tiatira. Nah, jemaat Tiatira ini kemarin dijelasin bahwa jemaat ini tidak ada celaan dari Tuhan Yesus, tetapi mereka mengalami suatu penganiayaan yang hebat. Ya kan, jadi jemaat yang paling sempurna adalah jemaat Tiatira. Nanti kita lihat nanti. Mengapa? Karena mereka mengalami mati syahid yang luar biasa, kayak orang-orang Waldensis, Jerome, John Hus, dan lain-lain. Nah, setelah itu mereka beralih kepada jemaat reformasi ini. Mereka karena tidak ada keamanan untuk memeluk atau membaca firman Tuhan, mereka banyak melarikan diri ke Amerika, ya, ke Amerika untuk menikmati kebebasan yang beragama yang hilang di Eropa karena ada pemaksaan di sana. Oleh karena ada gerakan reformasi itu terjadi banyak penganiayaan. Ini para The Pilgrim Fathers melarikan diri ke Amerika. Berikutnya, kota Sardis terdapat air dan mineral yang sangat melimpah karena di bukit. Sungai-sungainya dipenuhi dengan emas. Sekarang emas sulit didapat, tetapi zaman dahulu itu mudah, di sungai sudah ditemukan. Ya. Kemudian produksi mereka yang paling dominan adalah tekstil dan kain wol. Kemudian ada kompleks yang ada di foto ini, kompleks pemandian yang bisa bertahan sampai ratusan tahun. Ya, kalau kita lihat zaman sekarang ini banyak pemandian-pemandian, ya kan, orang berkumpul, mandi, merasa airnya, merasa berkhasiat, seperti itu. Kemudian populasi dari penduduk Sardis ada sekitar 120.000 orang. Mereka menyembah dewa Artemis dan Dewi Bulan serta kesuburannya. Ini dia kota Sardis. Walaupun ada beberapa jemaat yang setia, namun secara umum gereja ini ditegur karena kelesuan rohani. Mengapa lesu rohani? Seperti yang tadi saya sebutkan, sebelum jemaat Sardisnya ada jemaat Tiatira. Banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan dibunuh atau mati syahid, termasuk orang-orang Waldensis dan lain-lain. Dan mereka tidak ada celaan. Nah, karena sebagian orang takut dibunuh, takut dianiaya, mereka berkompromi atau mereka lesu. Ya, kita tahu kalau tipikal orang takut kan sembunyi-sembunyi. Nah, seperti itu. Sehingga banyak dari anggota jemaat Kristen pada zaman reformasi ini melarikan diri ke Amerika. Oleh sebab itu makanya benua Amerika memeluk suatu agama Protestan sampai saat ini. Bukan Katolik ya mayoritasnya. Jadi perkabaran kepada jemaat di Sardis secara nubuatan menggambarkan situasi rohani Protestan pada masa pasca reformasi. Pada masa pasca setelah Martin Luther mengadakan gerakan reformasi melawan kepada gerakan Vatikan Roma. Bermula sekitar tahun 1956 hingga 1744. Itu yang paling dominan. Ketika itu gereja banyak yang takut. Bukan mengabar Injil tetapi sembunyi, melarikan diri. Makanya dibilang gereja ini merosot. Karena peningkatan rasionalisme dan sekularisme. Seperti itu. Mari kita sama-sama buka Wahyu 3 ayat 1-4. Kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati,
sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Jadi dalam kitab Wahyu 3 ayat 1 sampai 4 ini dikatakan ada firman dari Yesus yang memiliki ketujuh roh Allah ya. Ini. Jadi kita tahu ini bukan 7 roh Allah, tapi 7-nya adalah angka sempurna. 7 mencandakan kesempurnaan dari roh Allah. Dan 7 bintang adalah pemimpin-pemimpin jemaat pada jemaat awal mula-mula Efesus pada zaman Rasul Yohanes. Jadi Tuhan memegang. Jadi firman dari Tuhan Yesus kepada jemaat Sardis zaman reformasi. Pujiannya adalah ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Nanti kita tahu apa itu arti pakaian ya. Kemudian celaannya adalah hidup padahal mati. Tidak ada pekerjaan sempurna. Mengapa? Mereka mungkin ketakutan ya. Mungkin kita juga gitu ya. Pada saat ada gerakan-gerakan penganiayaan mungkin kita ketakutan. Mereka bukannya mengabarkan Injil tentang keselamatan, tapi mereka sembunyi. Sembunyi bahkan melarikan diri. Sebagian, tidak semua ya. Ke Amerika untuk mencari kebebasan. Itu seperti itu. Dalam kemenangan akhir, akan tetapi oleh karena roh kerendahan hati dan penyerahan di gereja telah digantikan kesombongan dan formalisme, kasih kepada Yesus dan iman kepadanya telah menjadi dingin. Karena asiknya keduniawian mereka dan kepelesiran mereka. Orang yang mengaku umat Allah telah dibutakan terhadap petunjuk juru selamat mengenai tanda-tanda kedatangannya. Doktrin mengenai kedatangan Kristus kedua kali telah diabaikan. Nah ini yang saya bilang tadi, telah diabaikan. Dan ayat-ayat Alkitab yang berhubungan dengan itu dikabulkan oleh salah tafsir. Sampai akhirnya diremehkan dan dilupakan. Terutama hal ini terjadi di gereja-gereja di Amerika. Nasihat dari Tuhan kepada jemaat Sardis ini adalah bangunlah, kuatkanlah apa yang hampir mati. Turutilah dan bertobatlah. Jadi Tuhan mengatakan bangun, bertobat, bertobat. Mereka hampir mati. Karena mereka untuk diri mereka sendiri. Ya, mereka tidak mengabarkan Injil tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan mengatakan bertobatlah. Jangan sampai Tuhan datang seperti pencuri. Mari kita baca Matius 24 ayat 42 sampai 44. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi jemaat Sardis ini adalah zaman reformasi. Zaman Martin Luther. Ya kan, jadi kalau kita baca di kemenangan akhir, Martin Luther pun sudah jatuh bangun ya, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, dia mati. Tapi dia selalu terluput dari penganiayaan. Itu ada di kemenangan akhir. Kemudian Wahyu 3 ayat 5 sampai 6. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Janji Tuhan Yesus kepada jemaat Sardis, jika menang, barang siapa menang, ini yang bertahan, yang tidak melarikan diri ya, yang tidak sembunyi, itu akan dikenakan pakaian putih dan tidak akan dihapus namanya dari kitab kehidupan, diakui di depan Bapa-Ku dan para malaikatnya. Apa yang dimaksud dengan pakaian putih? Pakaian putih dan nama di buku kehidupan. Pakaian putih melambangkan sifat dan tabiat yang benar, yang tidak akan binasa, yang akan dimiliki oleh umat tebusan. Jadi ayat sebelumnya tadi dikatakan engkau akan dikenakan apa? Pakaian putih. Ini juga disebutkan akan dikenakan pakaian putih. Artinya akan dikenakan apa? Tabiat, sifat dari Tuhan Yesus sendiri. Sekarang kita ini kan masih memiliki tabiat manusia berdosa kita. Kadang-kala kita
berjalan dalam kebenaran, kadang-kadang kita mudah jatuh dalam dosa. Tetapi kalau kita sudah dikenakan tabiat Yesus, yaitu yang dinamakan pakaian putih, kita tidak akan jatuh dalam dosa. Karena apa? Kesempurnaan kita kepada Tuhan Yesus itu. Nah, kemudian nama tertulis dalam kitab kehidupan, melukiskan jaminan keselamatan. Jadi kalau Tuhan mengatakan, aku tidak akan menghapus namamu dari kitab kehidupan, adalah jaminan keselamatan kepada seluruh umat Tuhan yang benar, yang mengikuti yang mengikuti firman Tuhan. 3 jenis buku, yaitu kitab kehidupan ini. Itu tertulis, satu adalah kitab kehidupan anak domba. Itu tertulis dalam Lukas 10 ayat 20, Wahyu 21 ayat 27. Kitab kehidupan anak domba ini adalah berisi nama-nama orang yang sudah jelas masuk surga, ya kan, yang sudah selamat, yang sudah mati, ya. Ya, kita berharap kita masuk dalam kitab kehidupan. Seperti itu, karena ini adalah orang-orang yang selamat. Namanya juga kitab kehidupan anak domba. Nomor 2, kitab peringatan. Itu terdapat dalam Malaki 3 ayat 16, dikatakan sebagai berikut. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi 3 buku dalam kitab kehidupan adalah kitab peringatan. Ini diberikan kepada umat-umat Tuhan, ya seperti kita ini mungkin ya, yang diingatkan kalau misalnya kita jatuh dalam dosa, ya kan? Ya diingatkan, ya kan? Seperti itu. Ketiga adalah kitab catatan dosa. Ya, ini sudah jelas untuk orang-orang yang sudah berdosa, yang tidak akan masuk kerajaan surga. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 14 dikatakan, Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi ini berisi orang-orang yang sudah jelas masuk neraka, yang sudah mati. Mengapa saya bilang sudah mati? Menurut logika saya, ini bukan menurut logika orang. Karena kalau kita orang masih hidup, dia punya kesempatan. Apabila dia tidak menolak Roh Kudus, dia masih punya kesempatan diperingatin dalam kitab peringatan ini supaya bertobat oleh kuasa Roh Kudus. Jadi dia bisa berubah total. Ya seperti kita ini, ya kan? Kita kan tadi awalnya kita berdosa. Tetapi bagi orang yang sudah tertutup pintu kasihan, yang sudah mati, yang artinya tertutup pintu kasihan, dia sudah tertulis dalam kitab catatan dosa, artinya sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Jadi itu akan dihakimi oleh umat-umat Tuhan pada masa 1000 tahun milenium. Umat Tuhan di jemaat Sardis ini lupa menyampaikan perkabaran tentang kedatangan Yesus yang kedua yang tadi saya sebutkan. Yang digambarkan, mereka malah memukul umat-umat lain yang bersedia menerima perkabaran tersebut. Jadi ini seperti ular yang berdiri di depan pintu. Jadi orang mau masuk rumah jadi takut. Jadi orang mau masuk surga jadi takut. Karena apa? Jadi terhalang karena jemaat-jemaat di Sardis ini, orang umat Tuhan ini. Mereka bukannya mengabarkan Injil, tapi malah menghalanginya. Mayoritas gereja Protestan secara rohani mati atau tertidur. Ya ini karena setelah Paskah, ya Paskah ini setelah masa reformasi, Martin Luther ya. Mereka kebanyakan melarikan diri nih ke Amerika. Kemudian berikutnya adalah jemaat yang ke-6. Jemaat Philadelphia. Nah ini jemaat yang hebat. Itu zaman kebangunan rohani tahun 1798 sampai 1844. Saudara-saudara, kita ingat 1798 adalah akhir dari masa kekuasaan tanduk kecil yang terjadi akibat revolusi Prancis di penjara General Berthier. Ya, nanti Napoleon akan berusaha menguasai Eropa. Sedangkan 1844 adalah permulaan di mana Tuhan masuk ke bilik yang Maha Kudus untuk menghakimi orang-orang kudus yang sudah mati sampai sekarang. Ya, dan kita tahu ini adalah tumbuhnya gereja Masehi Advent hari ke-7 tanggal 24 Oktober. Kalau tidak salah tanggal 24 ya. Kalau saya salah tolong dibenarkan. Jadi Philadelphia ini berada letaknya di bawah sedikit dari Sardis. Ini dia kotanya. Tentu ini adalah kota zaman sekarang ya, nggak zaman dulu. Nah,
Ini kita lihat nih orang-orang ini kan seperti zaman-zaman Nyonya White. Benar kan? Suaminya Nyonya White juga. Philadelphia adalah kota kecil yang dihancurkan oleh gempa bumi pada abad 17 seperti ini. Dan dibangun kembali oleh Tiberius. Kota ini berdiri di tengah jalur perdagangan Roma dan menghubungkan provinsi bagian timur dan barat. Kota ini mempromosikan bahasa dan budaya Yunani di wilayah Lydia, kota Lydia, dan Phrygia. Philadelphia artinya kasih persaudaraan. Kota ini terletak di jalur perdagangan dan berfungsi sebagai pintu masuk ke dataran tinggi yang besar dan subur. Kita lihat ini saudara gambarnya ya. Ini tentu kan ini dataran tinggi ya. Kalau kita lihat ini gambar peta ini kan di warna agak orange, ini kan kota-kota pegunungan ya, dataran tinggi daripada kota warna kuning ya. Jadi dia mendekati daerah apa? Pegunungan. Selanjutnya, jemaat ini diaplikasikan pada masa kebangunan rohani Protestanisme pada abad 18-19. Mereka berupaya memelihara firman, ya kita lihat ya, dan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan hasilnya terjadi ledakan penyebaran Injil yang sangat dahsyat, yang belum pernah terjadi sejak zaman Pentakosta. Pada saat Yesus naik, hari ke-40 Yesus naik, setelah 40 hari dia bangkit, hari 50 terjadi kecurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta. Jadi selama tahun 1750 sampai 1844, kebangunan rohani melanda Inggris, Prancis, dan Amerika. Hal ini memicu jangkauan misionaris ke berbagai bagian dunia. Ditambah juga didirikannya lembaga-lembaga Alkitab seperti the British and the Foreign Bible Society pada tahun 1804. Didirikan juga rumah-rumah yatim piatu dan perguruan tinggi gereja. Orang-orang Kristen di Inggris dan Amerika juga meminta penghapusan perbudakan. Semua gerakan ini merupakan inisiatif dan keterlibatan dari kaum awam, kerjasama antar gereja dan pengorbanan diri. Saudara ingat dah apa yang terjadi tahun 1798? 1798 akhir tahun 1260, akhir masa zaman Jahiliyah ke-8, penganiayaan. Sedang 1844 adalah hari lahirnya organisasi kita Gereja Masyarakat hari ke-7. Nah, apa yang terjadi sebelumnya? Masih ingat enggak? Terjadi apa? Kekecewaan yang besar. Makanya di sini disebut ledakan penginjilan. Banyak orang bertobat semenjak sebelum zaman Pentakosta, zaman rasul-rasul. Karena banyak orang bertobat, banyak orang menjual hartanya. Lari mereka ke gunung untuk menyambut apa? Menyambut kedatangan Tuhan. Itu dia. Itu terjadi di Amerika. Inggris juga. Mereka pikir Tuhan akan datang, mereka hitung. Makanya kan dikatakan tadi sebelumnya gereja sebelumnya, yaitu saya katakan tadi Sardis ya. Mereka banyak salah tafsir. Jadi mereka salah menafsirkan kitab Daniel. Nubuatan 2300 petang dan pagi. Jadi mereka menafsirkan bahwa pada tahun 1844 Tuhan akan datang. Mereka hitung-hitung Daniel 8 ayat 14. Akhir dari ini 1844. Jadi banyak orang bertobat di sini. Karena apa? Ingin selamat. Mereka menjual hartanya. Tapi yang terjadi adalah apa? Kekecewaan yang besar. Inilah yang terjadi. Tapi Tuhan memuji di sini mereka karena mereka gigih dalam menginjil. Banyak sekali orang yang bertobat di jemaat Philadelphia ini. Mari kita baca sama-sama Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa,
namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, jadi kita lihat di sini ya, dari inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Tuhan dikatakan adalah Tuhan Yesus dikatakan yang kudus, yang benar, karena merepresentasikan Allah Bapa yang kudus, yang memegang kunci Daud. Makanya dibilang singa dari Yehuda, keturunan dari Daud, Tuhan Yesus. Dalam Yesaya 22 ayat 22 dikatakan, Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. jadi memegang kunci Daud. Ya, jadi kalau Tuhan sudah tutup, tidak ada yang bisa buka. Begitu pula sebaliknya. Dalam Wahyu 11 ayat 15 sampai 18 dikatakan, Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan 24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah, sambil berkata, Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar, dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. jadi nama Tuhan Yesus adalah yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Diserahkan kepada anak domba itu atau Tuhan Yesus segala kuasa di bumi dan di surga. Oleh sebab itu, maka yang datang nanti adalah Yesus sendiri untuk menjemput umat-umatnya pada saat malapetaka ketujuh. Ini dia dalam Wahyu ini. Pada saat malapetaka ketujuh itu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya kan sekarang kita berada di malapetaka ke-6. Ya, jadi kita belum sempat masuk. Kalau kita sudah masuk ke malapetaka ke-7 atau malaikat ke-7 meniup sangkakalanya, berarti sudah tidak ada pintu kasihan lagi. Dan Tuhan datang untuk menyebut umat-umatnya. Yaitu apa? Tuhan Yesus, anak domba yang diberikan kuasa atas segala sesuatu yang tertulis dalam kitab ini. Berikutnya. Nah, tadi sudah saya sempat singgung bahwa zaman kebangunan rohani atau jemaat Philadelphia ini berakhir tahun 1844. Ini saya kasih bagan atau table ataupun supaya bisa membantu kita. Jadi pada zaman Philadelphia ini bahwa pelayanan Tuhan Yesus di bait yang Maha Kudus, ya sudah tidak ada lagi wujud Maha Kudus di surga. Yang ada di surga adalah akhir dari nubuatan 2300 petang dan pagi yang terdapat dari Daniel 8 ayat 14, yaitu tahun 1844. Ini tahun 457 sebelum Masehi, di mana titah dari Raja Artasasta yang menitahkan bangsa Israel keluar dari Babylon. Ya, ini dia ya. Kemudian, nah, ini adalah nubuatan dari Daniel 8 ayat 14, 2300 pagi dan petang dan pagi yang berakhir tahun 1844. Sedangkan nubuatan 1260 tahun itu yang dimulai tahun 538, yaitu jemaat Tiatira, itu adalah masa kegelapan. Terjadi penganiayaan. Yang berkuasa adalah apa? Roma Vatikan. Yang berakhir tahun 1798. Ya, ini ingat ya, jangan sampai salah ya. Yang saya lingkarin. 1798 ini. Ini adalah akhir dari nubuatan 1260 petang dan pagi, di mana tanduk kecil itu berkuasa. Dengan terjadinya revolusi di Prancis, yaitu jenderalnya Napoleon, Jenderal Berthier, ya, yang menguasai penjara itu segala macam, terjadi pemberontakan revolusi Prancis. Dan di sini nanti kita akan belajarin bagaimana Prancis berusaha untuk memusnahkan Alkitab. Dua saksi Allah itu adalah perjanjian lama dan perjanjian baru.
Nanti kita akan pelajarin. Nah, kemudian fase dari kebangunan rohani ini, Philadelphia ini mulai dari akhir dari 1260, akhir dari penganiayaan. Sekarang tanduk kecil itu sedang sakit, tapi bisa recovery sampai 1844. 1844 ini adalah masa kekecewaan. Terjadi kekecewaan yang besar. Tetapi di sini ada kebangunan rohani yang luar biasa. Banyak orang bertobat. Ya, di sini ada gerakan apa itu yang akhirnya banyak orang murtad di sini. Akhirnya Ellen G. White bersama suaminya dengan beberapa sahabat-sahabatnya berkumpul kembali untuk memeriksa kembali, ya, memeriksa kembali penafsiran mereka tentang nubuatan Daniel 8 dan 14 ini. Ternyata setelah diperiksa kembali dan Nyonya White mendapatkan kail dari Tuhan bahwa itu bukan adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi itu adalah awal dari mana Tuhan Yesus sebagai imam besar kita masuk dari bilik yang suci ke maha suci di surga sebagai imam untuk menghakimi. Mulainya penghakiman kepada siapa? Kepada umat-umat yang kudus. Umat-umat kudus yang mana? Umat-umat kudus yang sudah meninggal, yang sudah mati, yang sudah tidak ada lagi pintu kasih, tapi mereka sudah pasti selamat, yang masuk dalam kitab anak domba tadi itu. Yang sudah masuk, pasti masuk. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita dihakimin? Nanti, setelah kita mati. Kan masih ada 50-50%, ada kita bisa berbuat jahat atau kita masih berbuat baik. Nah, bagaimana dengan ketiga yang orang-orang jahat yang sudah mati? Nanti, setelah Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita diangkat ke surga, itulah dimulai masa 1000 tahun, yaitu milenium. Itulah orang-orang jahat mati. Itu disebut kematian yang kedua. Yang artinya sudah mati, menjelang Yesus datang, menjelang malapetaka ketujuh, dibangkitkan untuk melihat Yesus datang. Ya kan? Itu untuk kebangkitan istimewa. Tetapi orang-orang jahat yang dibangkit kedua nanti setelah milenium. Jadi mereka dihakimin pada masa milenium. Orang-orang jahat ini oleh siapa yang menghakimin? Yaitu orang-orang kudus, orang-orang kita ini yang masuk kerajaan surga. Seperti itu ya. Nah, jadi pada zaman 1844 ini adalah, dalam area ini adalah, fase ini adalah timbul kebangunan rohani yang luar biasa, juga timbul kekecewaan yang luar biasa. Berikutnya lagi. Pujian kepada jemaat Philadelphia. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Orang-orang yang kecil semua kan. Namun engkau menurutin firmanku. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini sungguh luar biasa. Celahannya tidak ada. Ini sama dengan jemaat Efesus, Smyrna. Sama dengan jemaat Smyrna. Ya, mereka gigih untuk menginjil. Celahannya tidak ada. Mari kita baca Wahyu 3 ayat 9. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Kita sudah belajar sebelum-sebelumnya, di jemaat sebelumnya, bahwa ada orang Yahudi dari jemaat iblis. Ini bukan secara harafiah atau literal, tapi ini adalah suatu simbol. Siapakah orang Yahudi itu? Adalah orang-orang Kristen yang mengaku Kristen, tetapi masih apa? Masih mengadop, dia punya kebiasaan kekafirannya, menyembah, makan makanan berhala, dan lain-lain, memasukkannya kepada apa? Doktrin-doktrin gereja. Itulah jemaat iblis, orang-orang Yahudi. Tertulis dalam Roma 2 ayat 28 sampai 29. Kita dengar. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi bukan secara literal atau harafiah, adalah orang-orang Kristen yang pada saat itu yang memeluk agama Kristen, tetapi masih mengadopsi apa? Suatu
kebiasaan-kebiasaan secara sekuler, ya kan, yang mengadopsi kekafiran. Ya kita tahu kan pada saat 1260 tahun itu terjadi penganiayaan yang hebat oleh anduk kecil. Nah, di sana kan terjadi praktek-praktek kekafiran. Makanya terjadi gerakan reformasi bahwa yang bisa mengampuni hanyalah Tuhan saja. Jadi manusia tidak bisa mengampuni, apalagi menjual oleh yang namanya Tetzel, ya. Jadi orang itu yang namanya Tetzel itu disuruh menjual pengampunan dosa. Itu semua ada di Kemenangan Akhir, kita bisa baca. Berikutnya. Wahyu 3 ayat 10 sampai 13. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi nasihat Tuhan Yesus kepada jemaat Philadelphia adalah peganglah, tekun, menurutin firman Tuhan. Maka akan dilindungi dari hari pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia. Jadi, tapi sayangnya nggak semuanya. Mereka banyak yang murtad karena kecewa. Tapi sebagian besar seperti contoh Nyonya White dan suaminya dan semua teman-temannya itu malah mendirikan suatu organisasi sekarang, yaitu Gereja Masyarakat Advent hari ke-7. Nah, seperti itu, ya kan? Janji dan upah yang diberikan Tuhan, barang siapa menang, ya, akan dijadikan soko guru di bait suci Allah. Dan padanya ditulis nama Allah dan kota Allah yang baru, yaitu Yerusalem baru, dan nama Tuhan Yesus. Itu janjinya. Jadi jemaat Philadelphia ini tidak ada celahannya. Tapi mereka giat sekali. Ya, buah-buahnya ya kita ini. Kalau mereka nggak ada kebangunan rohani, kita nggak akan mengenal firman Tuhan sampai saat ini. Kita tidak akan beribadah pada hari Sabat. Karena kita tidak tahu. Karena pada saat itu kan semua beribadah pada hari Minggu. Seperti itu. Selanjutnya, jemaat yang terakhir, jemaat Laodikia. Jemaat di zaman Kristen masa kini, zaman kita. Tahun 1844 sampai akhir zaman. Sampai Tuhan Yesus datang. Inilah contoh nih gambarnya. Laodikia, jemaat yang digambarkan adalah paling bawah ini. Ya, Laodikia. Jadi Laodikia adalah sebuah kota yang kaya, yang terletak di jalur perdagangan utama. Dia industrinya sutra, perbankan, dan memegang jumlah besar emas. Sebuah sekolah kedokteran khususnya salep mata. Kemakmuran Laodikia sangat luar biasa. Pada tahun 60 ini terjadi gempa bumi yang luar biasa. Ya kan? Sehingga apa? Merobohkan sebagian besar kota itu. Tetapi mereka menolak bantuan tawaran dari kerajaan Romawi pada saat itu untuk perbaiki kota. Karena mereka merasa mempunyai segala sesuatu. Ya kan tadi kan di sini dikatakan mereka ada emas, perbankan, sutra, kedokteran khususnya salep mata dan lain-lain. Jadi mengaku kaya tapi miskin. Ini dia. Laodikia dibangun oleh the Seleucid King Antiochus II untuk istrinya yang bernama Lodis tahun 260. Ini sejarahnya panjang. Tadi saya mau gabungan sini terlalu lama. Ya. Kondisi jemaat di Laodikia ini sama persis dengan kondisi alamnya, yaitu apa? Suam-suam kuku. Faktanya, Laodikia tidak punya air sebetulnya, sumber air. Untuk memperoleh air mereka harus memperoleh dari utara, bergantung kepada kota Hierapolis. Airnya panas. Dan di kota selatan, kota Kolose. Akhirnya air dari Hierapolis mengalirkan air panas
Dari Kolose mengalirkan air dingin. Ketika sampai di kota Laodikia menjadi hangat. Artinya suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Inilah yang menggambarkan kondisi rohani jemaat Tuhan pada masa kini. Merasa puas diri, mengaku kaya rohani, tetapi miskin. Kurang bersemangat, terjebak dalam formalitas. Mengaku kaya, tidak memerlukan bantuan. Terjadi tidak benar, saudara-saudara? Terjadi. Tapi telanjang, buta, dan miskin. Miskinnya apa? Bukan secara harafiah, tapi secara simbol. Mengaku rohani, tetapi tidak beriman. Mengaku alim, tetapi masih mengadopsi datang. Contoh, ya kan? Orang Advent, ya banyak sekarang. Mengaku orang Advent, tetapi sekarang kita gereja di Zoom, via Zoom atau online lah. Tidak bertemu karena pandemi. Tapi saya yakin orang-orang Advent tidak semuanya berdiri seperti kita di depan layar untuk memperhatikan firman Tuhan. Mengapa, saudara? Ini yang terjadi. Karena mereka mengaku, saya sudah tahu firman itu. Mungkin sudah bosan mendengarnya dari kecil. Sehingga apa? Masuk kiri, keluar kanan. Mungkin hanya yang hadir, mungkin hanya usernya aja, tapi orangnya nggak ada di depan. Berbahagialah kita yang rindu akan firman Tuhan. Seperti tertulis, siapa yang terdahulu akan terjadi terbelakang. Siapa yang terbelakang akan menjadi terdahulu. Inilah jemaat Laodikia. Jadi saya yakin banyak umat-umat Advent sekarang yang tidak datang ke gereja oleh karena pandemi melalui online. Dia malah tidur. Malah melakukan hal-hal yang lain. Tapi usernya masuk dalam gereja. Hadir. Itulah salah satu contoh. Suam-suam kuku. Nanti setelah gereja selesai, sudah pikiran sudah dunia. Itu suam-suam kuku. Itu yang akan dimuntahkan Tuhan. Tidak rohani sekali, tidak mengenal sama sekali, tapi rohani tapi mengenal. Jadi digabungkan di tengah-tengah. Jadi abu-abu. Seperti itu. Ini dia fotonya. Ini adalah teater di kota Laodikia dulu, di zaman tahun 60 sebelum terjadi gempa bumi. Ini jalan-jalannya. Sungguh luar biasa. Mereka pakai batu-batu. Saya nggak tahu ini ngelemnya pakai apa. Kalau kita sekarang pakai semen. Ini adalah underground drain system untuk air-air yang dari Hierapolis dan Kolose. Ya kan, ini dia. Sungguh luar biasa ya, lebih canggih dari kita sekarang ya. Bahkan dari bebatuan. Ini dia, sumur-sumurnya. Yang mengeluarkan air panas dan sebagian air dingin sehingga bercampur menjadi air hangat. Mari kita baca Wahyu 3 ayat 14-16. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Firman ini dari Tuhan Yesus. Yesus dikatakan amin. Kalau kita berdoa, amin. Artinya apa? Ya, segera, benar. Itulah amin. Yesus dikatakan amin. Saksi yang setia. Saksi yang setia benar. Perkabaran yang tepat kepada jemaat. Dari Tuhan Yesus sebagai pencipta kepada kita, jemaat di Laodikia. Bahwa perkabaran itu benar. Saksi Allah. Kemudian Yesus dikatakan permulaan dari ciptaan Allah. Jadi, dalam Ibrani 1 ayat 1-2 dikatakan, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi kita jangan salah tafsir di sini ya, bahwa Tuhan Yesus
bukanlah merupakan ciptaan. Tetapi dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 2, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Maka semua itu akan terjadi oleh karena firman dan Allah itu. Jadi ini satu Allah dan Tuhan Yesus ini. Ya, jadi kita jangan salah tafsir sini permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Tuhan Yesus tidak diciptakan, tapi Tuhan Yesus adalah bersama-sama dengan Allah, maka terjadilah semua ini. Pujian kepada jemaat Laodikia tidak ada. Ini sudah dikatakan bahwa akan dimuntahkan. Kenapa? Karena nggak panas, nggak dingin, nggak, tapi suam-suam. Makanya Tuhan mengatakan akan dimuntahkan, makanya nggak ada pujian. Maka ini warning buat kita nih, sampai Tuhan Yesus datang. Celaan, tidak dingin atau panas, mengaku kaya tapi melarat, malang dan miskin, buta dan telanjang. Jadi jemaat Laodikia ini sangat tepat menggambarkan kondisi rohani jemaat Tuhan pada saat ini. Suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, terjebak dalam rutinitas, formalitas, kasih yang mula-mula hilang sama kayak jemaat Efesus. Bahkan kita bisa nggak dikenal dalam gereja kita sendiri. Karena mereka semua terjebak dalam formalitas, beribadah. Jadi mereka mengaku rohani, penuh dengan firman Tuhan, tapi mencela, mengkritik, ribut di gereja. Sudah memikirkan bisnis di dalam hari Sabat, tidak menghormati hari Sabat. Seperti itu. Itu makanya mau dimuntahkan oleh Tuhan. Kita tahu kalau dimuntahkan berarti kita tidak masuk surga. Berikutnya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi saudara, kalau kita tidak mengikuti apa yang Tuhan katakan, khususnya pada hari Sabat, kita adalah termasuk anggota jemaat Laodikia. Mengaku kaya, mengaku orang Advent, mau orang Kristen, tapi tidak melaksanakan perintah Tuhan. Tidak panas, tidak rohani, tidak murtad juga. Di tengah-tengah. Kita harus akuin itu. Mengaku kaya rohani, karena sudah generasi keberapa orang Kristen, orang Advent, tapi untuk firman Tuhan numpang lewat. Nggak diperhatikan. Berbahagialah kita yang sekarang ini rindu mendengar firman Tuhan seperti saat ini, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Yang merenungkannya pagi, siang, dan malam. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Supaya apa? Kita tidak dimuntahkan oleh Tuhan. Di sini. Berikutnya. Wahyu 3:18. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Jadi setelah kita dicela jemaat Laodikia ini oleh Tuhan Yesus karena suam-suam kuku, kita dinasihatkan untuk membeli emas, pakaian putih, minyak untuk melumas mata. Apa itu maksudnya? Apa arti emas? Pakaian putih dan minyak. Emas adalah iman yang diuji dalam api. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ini adalah yang terjadi sekarang. Kita mengaku beriman, kita mengaku kaya, tetapi kita miskin rohani. Tuhan mengatakan supaya membeli iman dari Tuhan Yesus. Seperti itu. Apa yang disebut pakaian putih? Pakaian putih adalah kebenaran dari Yesus. Tadi kita sudah baca sebelumnya. Dalam Yesaya 61 ayat 10 dikatakan, Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki
yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Jadi kita diminta Yesus dinasihatkan untuk menerima jubah kebenaran. Ya, jadi seperti yang kita sering bahas ya, lebih sulit kita untuk menginjil kepada orang-orang sesama Kristen daripada tidak. Karena apa? Nanti kalau kita menginjil sama-sama orang Kristen, mereka mengaku, sudah tahu. Gak usah berdebat, begini, pasti berargumen tinggi. Karena sama sumbernya, yaitu Alkitab. Tetapi lebih mudah menginjil orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ini dia, karena apa? Kita berada di jemaat apa? Laodikia, suam-suam kuku. Nah, apa yang dimaksud dengan minyak pelumas? Minyak pelumas adalah Roh Kudus. Maka kita selalu meminta Roh Kudus. Dalam Yohanes 16 ayat 8-11 dikatakan, Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. ini penting sekali saudara, Roh Kudus. Salah satu oknum dari Trinitas. Iya kan? Kalau kita menolak Roh Kudus, kita tidak akan selamat. Oleh sebab itu, maka kita bukakan hati kita. Jangan kita mengikut kepada jemaat Laodikia, yaitu gereja masa kini. Kita mengaku kita beriman, tetapi kita tidak beriman. Kita harus mengundang Roh Kudus. Supaya apa? Roh Kudus ini menuntun kita, dan Tuhan Yesus memberikan apa? Jubah kebenarannya kepada kita. Seperti itu. Berikutnya. Ayat terakhir. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa Jadi, bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi ini adalah undangan dari Tuhan Yesus kepada jemaat Laodikia. Ya, barang siapa dikasihi, dia akan ditegur. Lebih enak ditegur, dihajar daripada kita tidak selamat. Ya kan? Jadi Tuhan selalu mengundang kita untuk bertobat. Karena apa? Kita di fase jemaat yang sungguh luar biasa dari jemaat-jemaat sebelumnya, 6 jemaat sebelumnya. Yaitu kita suam-suam kuku. Kita tidak panas, tidak dingin. Itu yang berbahaya. Tuhan selalu memberikan undangan kepada kita semua. Itu tertulis dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu dia undangan Tuhan Yesus kepada kita. Saya yakin kita mau ikut undangan Tuhan Yesus. Nah, jadi saya simpulkan dari 7 jemaat itu, ini ada semacam kiasme. Bentuknya ini agak lucu ya. Ini kayak seperti ini. Bentuknya agak lucu. Ya. Agak kayak panah ke arah kanan. Nah, jadi Efesus ini sama dengan jemaat Laodikia. Ya, sama ini, kebetulan warnanya saya bikin sama, kuning. Kehilangan gairah rohani. Ya kan? Kita tahu jemaat mula-mula kan kehilangan gairah rohani juga. Kasihnya juga hilang. Setelah ditinggalin Paulus, kita sudah baca sebelumnya kan. Ini juga sama, jemaat Laodikia sekarang kita kasihnya udah hilang. Kita lebih mementingkan memikirkan diri sendiri. Makanya tidak heran terjadi apa? Di gereja ribut, cuek, dan segala macam seperti itu. Kemudian gereja yang warna biru, Smyrna, ini sama dengan Philadelphia yang sekarang. Mereka setia, rajin dalam penginjilan. Banyak orang bertobat. Tapi mengalami penganiayaan di sini. Di jemaat Smyrna. Karena apa? Zaman apa? Kaisar apa? Nero. Kaisar apa? Sampai setelah apa? Kaisar Konstantin 313 mengeluarkan piagam Milan baru berhenti penganiayaannya. Tapi tidak semuanya. Sama di Philadelphia juga gitu. Tetap setia tapi dalam pencobaannya besar. Pencobaannya apa? Pencobaan rohani. Kenapa dalam pencobaan besar?
Di sini banyak kemurtatan yang besar karena kekecewaan yang besar. Tahun 1844. Kemudian Pergamus, saya bikin warna merah. Nah ini sidang-sidang yang kompromi. Pada saat setelah zaman penganiayaan ini kompromi nih. Ya. Sebagian orang Waldensis lari, sebagian kompromi. Sama jemaat Sardis. Lari kemana nih mereka? Lari ke Amerika dan segala macam. Memang ada bagus juga mereka membangun gereja-gereja bagus seperti Nyonya White ya, lain-lain. Tapi sebagian mereka menyamakan diri. Mereka melupakan tugasnya untuk mengabar Injil. Di sini sama. Sama. Nah, yang paling terakhir yang ada di tengah-tengah adalah jemaat Tiatira. Ini adalah satu-satunya jemaat yang tidak ada celaan dari Tuhan Yesus. Apa yang terjadi di jemaat Tiatira? Masih ingat saudara? Penganiayaan yang besar di sini. Umat-umat Allah dianiaya di sini. Masa kegelapan oleh tanduk kecil. Banyak umat Tuhan mati syahid di sini. Termasuk orang-orang Waldensis dan lain-lain. Ini dia. Kita harus ingat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ingat ini, sama ini. Awal dan akhir. Nomor 2 dan nomor 6. Nomor 3 dan nomor 5. Ini terakhir nih, nomor 4 nih. Beda sendiri nih. Ini yang nggak ada celaan. Nanti soalnya kalau kita nggak paham, nggak ingat ini, nanti pelajaran selanjutnya kita nggak bisa lihat. Seperti ada orang berkuda, segala macam. Itu sebetulnya mengibarkan seperti ini. Cuma disimbolkan dengan yang lain. Berikutnya, yang terakhir, apa komentar Roh Nubuat tentang 7 jemaat? Nama ke-7 sidang adalah simbol sidang dalam jangka waktu yang berbeda-beda dari zaman mazhab Kristen. Mazhab ini aliran atau haluan. Angka 7 menyatakan kesempurnaan. Nanti banyak kita akan melihat angka 7. 7 jemaat, 7 tulah, 7 meterai, 7 malapetaka, dan lain-lain. Dan adalah lambang dari kenyataan bahwa perkabaran meluas sampai kepada zaman akhir. Untuk 7 jemaat ini. Sedangkan simbol yang digunakan menyatakan keadaan sidang pada jangka waktu yang berbeda-beda dari sejarah dunia ini. Ditulis dalam Alfa dan Omega jilid 7 halaman 493. Inilah saudara-saudara jemaat dari awal Efesus, jemaat pertama sampai yang terakhir. Dan kita sekarang berada di jemaat Laodikia yang merupakan dicela Tuhan. Dicela oleh karena kita suam-suam kuku. Tidak ada pujian sama sekali. Kita harus berhati-hati di sini dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Tidak ada waktu untuk bertobat. Zaman-zaman sekarang zaman pandemi. Orang bisa mati kapan saja oleh karena COVID-19. Makanya kita bersiap-siap. Untuk selanjutnya nanti kita akan belajar tentang siapakah 24 tua-tua yang mengelilingi tahta Allah di surga. Pasal 4 untuk 24 tua-tua. Siapakah tua-tua itu? Ya. Oke, terima kasih Pak Untoro untuk penjelasannya. Untuk sahabat ini kita sudah jadi lebih tahu lagi, jadi belajar lagi ya. Saya pribadi memang pengetahuannya agak kurang untuk bagian ini, tapi puji Tuhan Pak Untoro sudah menjelaskannya sama kita semua. Sahabat ini untuk menutup kebaktian kita akan berdoa. Kita akan doa tutup yang akan dipimpin oleh Pak Yahya. Silakan Pak Yahya. Baik, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerjaan Dia, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar melalui pelajaran yang indah, mengenai pelajaran buku Wahyu, khususnya pasal 3, mengenai sidang-sidang yang Tuhan sudah gambarkan dalam firman-Mu, yang menjadi pelajaran bagi kami sebagai umat-umat Tuhan di saat ini. Biarlah kami boleh kembali untuk mengakui akan kelemahan dan kesalahan yang sudah kami perbuat, sehingga rahmat Tuhan boleh tetap selalu ada dalam hati masing-masing kami sebagai umat-umat Tuhan. Dan kami boleh tetap percaya bersandar hanya padamu.
karena Engkaulah satu-satunya kekuatan bagi iman percaya kami sampai kedatangan Yesus yang 2 kali. Terlebih Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat Al-Sadai, biarlah Tuhan berkati masing-masing keluarga, khususnya Pak Ontoro yang sudah membagikan firman-Mu, biarlah Tuhan berkati dalam segala kebutuhan dan rencananya dan usahanya, biarlah Tuhan berkati sehingga rencana Tuhan di dalam jemaat-Mu boleh terlaksana. Dan juga Tuhan, masing-masing keluarga yang sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman yang sudah kami dengar ini Tuhan boleh jadi kekuatan bagi iman percaya kami. Dan kami boleh sebarkan dalam firman ini pada orang-orang yang belum mengenal kebenaran-Mu, sehingga mereka boleh mendengarkan firman-Mu, terlebih pekabaran keselamatan, dan mereka boleh mendapatkan terang kebenaran keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara kami yang lain yang tidak bersama kami pada saat ini, biarlah Tuhan berkati, agar mereka pun boleh mendapatkan berkat yang sama pada saat ini. Sepanjang hari Sabat ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan, biarlah kami tetap memuji dan firman Tuhan. Seluruh acara ini Tuhan, kami terima kasih Engkau sudah pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih.